Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror Mystery Horror Creepy Story Edition. Mungkin di antara BNS Squad ada yang pernah mengalami sebuah ingatan atau memori hal-hal yang negatif atau traumatik yang pernah terjadi di suatu tempat yang pernah dikunjungi karena mungkin sebelumnya pernah terjadi hal yang kurang baik di tempat itu. Mungkin BNS Squad salah satunya yang menjadi korban dari hal mengerikan tersebut. Dan ketika kembali lagi, ternyata hal mengerikan itu terus menghantui. Ini yang kita sebut dengan residual energi. Sebenarnya adalah proses yang dipercaya oleh sebagian orang jika alam mampu untuk merekam kejadian yang mempunyai nilai traumatik yang kuat, seperti kecelakaan dan juga pembunuhan. Proses residual energi itulah yang kemudian dapat tervisualisasi menjadi penampakan-penampakan di lokasi kejadian peristiwa tersebut. Visualisasi energi ini yang kadang dapat memancing kecelakaan atau tragedi berikutnya. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah beberapa orang secara tidak sengaja melihat kejadian atau aktivitas yang dilakukan oleh para arwah yang datang dari masa lalu. Dan berikut ini, salah satu BNS Squad mengirimkan sebuah cerita tentang pengalaman dia mengalami residual energi. Dan begini ceritanya. Semenjak masuk kuliah, Beta gabung dengan anak-anak pencinta alam. Dan Kotong memang cukup sering untuk pergi berkemah di hutan-hutan di kaki gunung pas hari libur. Ini kejadian aneh ini Beta alami waktu masuk semester 3. Waktu itu Kotong ada libur semester dan akhirnya kawan dong ajak pi berkemah. Waktu itu yang pi berkemah hanya 6 orang karena memang banyak yang pulang kampus pas libur. Kotong pi berkemah cuma 2 hari sah. Hari pertama berkemah, Beta melihat hal yang benar-benar di luar nalar yang Beta pernah alami dalam pipung hidup. Malam sekitar jam 9, Beta rasa mau kencing karena memang udara terlalu dingin. Makanya Beta keluar tenda untuk pergi kencing. Beta jalan sonde terlalu jauh dari tenda Waktu sementara jalan, Beta dengar samar-samar bunyi orang pukul lesung. Beta agak heran karena memang kondisi Kotong lagi di tengah hutan. Nah, karena Beta ini agak sedikit penasaran, makanya Beta ikut terus itu suara sampai Beta lihat ada satu kampung yang cuma ada sekitar 7 atau 8 rumah yang bentuknya melingkar. Di situ Beta juga lihat ada beberapa aktivitas manusia, ada yang pukul lesung, ada yang batapis beras, ada anak-anak kecil yang lari-lari. Tapi itu orang-orang yang Beta lihat tuh semua kayak bukan manusia. Karena dompung tatapan kosong dan mukanya pucat semua. Karena Beta takut, Beta langsung lari kembali pi tenda. Dan satu hal yang Beta sonde habis pikir adalah ketika Beta sampai tenda ternyata jam 3 pagi. Padahal Beta rasa nih jalan sonde sampai 1 jam Menarik apa yang disampaikan oleh BNS Squad ini terkait dengan residual energi yang dia alami dan dia rasakan. Dan ini ketika mereka berkemah di pegunungan seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya bentuk dari residual energi ini dan kenapa sampai bisa menyebabkan traumatik dan bahkan menimbulkan korban jiwa? Kita akan berbincang bersama dengan rekan saya, Dava. Kak Dava, terima kasih sudah hadir bersama dengan kita lagi malam ini ya Kak. Aduh, senangnya bisa ada Kak Dava lagi. Tadi cerita dari BNS Squad, kalau yang Kak Dava dengar, ini masih ada kaitan sama
residual energi atau tidak nih? Enggak ya? Beda ya? beda Ya? Berarti nggak nyambung dong nih? Beda server. Oh, kalau yang cerita dari Bene Squad ini lebih kemana nih Kak? Dia lebih kepada menyeberang ke dimensi lain atau dunia mereka, dunia gaib gitu. Biasanya untuk dia kan pecinta alam kan. Iya, betul. Biasanya kalau di gunung-gunung Kak Fer, itu ada mitos-mitos tertentu atau ada apa ya, kayak istilah pantangan kayak begitu. Apalagi yang tadi di dalam ceritanya si ini Bene Squad itu ada dengar apa tadi? Bunyi lesung. Biasanya kalau orang yang mendaki gunung itu ada beberapa pantangan atau sesuatu yang dia tidak boleh langgar sebenarnya. Yang pertama mungkin tidak boleh naik dalam jumlah ganjil. Yang kayak begitu. Betul, ada. Itu bukan mitos dong ya berarti? Enggak, itu ada yang pernah kejadian kayak gitu. Pernah ada kejadian. Terus tidak boleh siul, nggak boleh ambil sesuatu dari gunung yang didaki gitu atau hewan-hewan yang ada kayak gitu. Nggak boleh dibunuh. Harus kayak kalau kayak tadi sih si Bene Squad ini ngomong tentang bunyi-bunyi kan. Iya, itu sebenarnya mereka nggak boleh ngikut sebenarnya. Menuju ke bunyi itu nggak boleh. Iya, karena kayak mencari tahu kan. Iya. Sebenarnya kalau dengar kayak begitu, apalagi ini untuk yang yang suka yang ini nih, pecinta alam. Pendaki. Iya, para pendaki kayak begitu. Itu kalau dengar begitu lebih baik kalian misalnya dalam satu ini kan, grup kan, pegang tangan deh supaya jangan nyasar, jangan sesat. Karena mereka itu secara tidak langsung menarik kayak begitu, yang dengar begitu. Lalu nggak boleh, kayak misalnya perempuan juga ikut kan. Sorry ini mungkin ada menstruasi kayak begitu, soalnya boleh juga kan mengundang yang negatif datang kayak begitu. Lalu mungkin juga dalam cerita si Bene Squad, dia bukan residual energi kan. Beda ya. Residual energi itu seperti apa ya? Terekam memori dari masa lalu yang alam rekam, yang mana nanti ketika kita berhadapan dengan alat-alat tertentu, benda-benda tertentu, terekam itu kejadiannya itu. Atau tempat tertentu. Iya, tempat tertentu. Kayak biasa nih kalau ke saya kan. Contoh kayak kemarin aku ke Tedis gitu. Pergi sampai di Tedis. Tedis yang aku lihat bukan yang Tedis sekarang. Kayak gitu. Aku nangkapnya macam kayak dulu tuh tempat perdagangan kan. Kayak ada kapal yang segini. Terus di sini bukan yang sekarang orang lagi duduk-duduk untuk ini, enggak. Itu masih ada orang-orang zaman dulu yang masih jual-jualan kayak di situ. Jadi residual energi tergambar ya. Iya. Dan itu secara sadar. Dan kalau misalnya orang mau kayak misalnya Kak Vera mau buat sesuatu kayak contoh mau cari tahu ini tentang apa, tinggal disentuh, relax, tenang, dapat gambarnya. Apalagi kalau misalnya dapat benda-benda yang kayak anti kayak gitu atau benda-benda pusaka, itu bisa. Tapi Kak Dava berarti tidak semua orang mampu untuk meresidualkan energi dari sesuatu benda, atau ini kalau kita bicara soal benda atau suatu tempat gitu. Hanya orang-orang tertentu, mohon maaf ya, mungkin punya sixth sense atau punya gift gitu ya, yang bisa melakukan itu. Berbeda dengan dipaksa untuk mengingat lagi, kan kayak gitu ya Kak? Benar nggak? Tapi itu kayak begini Kak Vel. Ada beberapa kenangan kan yang terekam dalam benda-benda. Contoh, yang kenapa aku bilang bisa semua orang. Contoh ya, ini kayak jam. Mungkin turunan ini punya bapak meninggal, mungkin dikasih ke anaknya. Terus setiap kali anaknya pakai kayak tersimpankan memorinya. Energi itulah yang membuat tidak bisa memisahkan kenangan dengan ini. Jadi si bapak ini mau jalan, anaknya masih ingat. Kok kenapa ingat saya terus gitu. Karena dari itu terpancing dari itu juga. Menghambat dia untuk ke atas. Iya. Ada yang kayak gitu. Itu yang namanya residual energi. Jadi benda-benda atau dari alam bisa itu simpan itu energinya kayak gitu. Itu yang residual energi. Beda sama yang tadi. Kalau tadi itu mereka menyeberang ke sebelah, ke dunia lain, alam lain gitu. Karena dia bilang jam 3 pagi tapi dia kayak berasa baru 3 jam tapi kayak cuma sejam doang gitu kan. Itu memang beda ya. Oke, gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita nyambungin aja. Terima kasih sudah dikirim ceritanya. Jadi orang-orang bisa tahu kan perbedaan antara itu. Oke. Nah, mungkin bisa jadi residual energi kalau kita kaitkan dengan pendakian itu kayak gimana dengan para pendaki? Aktivitas jiwa-jiwa yang ada di suatu tempat kan, itu biasanya ada penunggu gunung kayak begitu, yang orang bilang ada yang tuan tanah kayak gitu. Itu mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Itulah kenapa setiap kali mau naik gunung kita harus melewati juru kunci. Iya, juru kunci. Dan itu dikasih pantangan-pantangan, nggak langsung mendaki begitu. Makanya kalau ketika kita kaitkan dengan yang mereka bilang residual energi, ada tempat-tempat sakral tertentu di atas gunung yang mana kalau kita lewat harus beri salam lah. Betul. Waktu menaik sama turun harus dikasih salam. Kalau tidak mau terima resiko.
kayak begitu. Resiko di sini adalah bisa hilang atau mungkin kecelakaan waktu pulang atau diikuti, atau bisa juga kayak apa ya, kerasukan atau ketempelan kayak begitu. Itu pernah ada yang kejadian kayak begitu. Iya, betul. Nah, berarti kayak gini, aktivitas masyarakat dulu ya di pegunungan itulah yang kemudian terekam ya, yang mana ada yang memberikan dampak yang baik, ada yang tidak. Enggak. Dampak baik contohnya orang tersesat bisa kembali ke rombongannya lagi, contohnya gitu. Tapi dampak buruknya justru memakan korban jiwa. Iya. Kenapa bisa begitu, Kak? Itu yang tadi saya bilang, pantangan-pantangan tertentu. Karena pantangan tadi Karena dilanggar. begini Kak Vero, ketika kita pergi ke suatu tempat kan, kita nggak ngomong secara verbal kayak gini kan, nggak kayak begini. Tapi dalam hati kita mengumpat saja nggak boleh gitu, mengumpat atau kita marah-marah terus belum Dalam mendaki hati. kita sudah ngeluh kan, pun jauh lah, belum, padahal belum jalan nih. Itu juga salah satu bisa memancing mereka kayak, ya lu ngapain lu datang sini kalau lu sudah mau mendaki, belum jalan sudah mulai mengeluh kan. Itu juga bisa jadi mereka tersinggung dan marah kayak begitu. Iya, itu salah satunya juga ya, Kak. Nah, kalau kita bicara soal tempat-tempat kecelakaan, jalan yang pernah kejadian ya, kecelakaan di situ berulang-ulang begitu. Residual energi yang terbaca oleh kita biasanya yang punya sixth sense gitu ya. Itu kan hal buruk semua ya ketika kita ke situ negatif, balik itu korbannya yang kita lihat bergelimangan darah dan lain sebagainya. Efek negatif itu yang menyebabkan, apakah itu salah satunya yang menyebabkan terjadi lagi nih kecelakaan itu berulang kali? Itu kan orang bilang masih panas ya. Celakanya tempat masih panas dan kita tidak diinginkan, yang arti di situ ya kalau di Kupang bilang apa ya, naketi atau apa gitu. Kayak istilah gitu kan, dipanggil pulang jiwanya atau apa gitu. Betul, ada tuh. Jadi hampir semua jalan tuh banyak. Kenapa saya selalu bilang ramai kayak gitu? Karena mereka berdiri stay di situ. Dan ketika mereka ada yang, beta juga butuh teman, beta soalnya mau sendiri, ya udah lu lewat dalam keadaan mungkin mabuk atau mungkin ngantuk atau mungkin terlalu kelelahan, bisa dia nebeng ke situ dan celaka lagi. Jadi tempat itu kayak ada juga kan orang-orang jahat yang gunakan supaya ditumbalkan di situ saja. Nah, bener, nebeng ya, bener. Iya, makanya nebeng tumbal. Mau kemana-mana gitu ya udah di situ saja tempat celakanya. Jadi orang mengangkerkan jalan tersebut yang sebenarnya sudah ada angker-angkernya, hanya karena itu maka kena terus di situ. Tapi apakah mungkin masuk akal jika nih ya Kak Dava, bahwa makhluk atau arwah di situ yang meresidualkan energinya itu sendiri kepada orang yang lewat gitu? Iya. Ada kemungkinan kayak gitu juga? Ada, karena mereka kan meninggal secara tidak terima baik kan, gitu ya. tidak mati apa sih namanya, Said atau apa tuh. Iya. Jadi kan Belum mereka pada kayak waktunya. bilang kayak bilang beta kenapa matinya kayak begini, beta terima. Masih Beta belum masih menerima. mau ini kan, tiba-tiba celaka meninggal kayak begitu. Jadi itu yang mereka nyimpan energi mereka, emosi mereka ketika orang lewat itu dikasih itu. Itu salah satu bentuk residual energi Itu negatif. Iya, dia punya cara penyampaiannya dari situ. Jadi ketika kita lewat tempat celaka, pasti akan ada sense tertentu gitu. Betul ya, kita khususnya bagi hati-hati kalau yang lagi galau, lagi punya masalah. Iya, itu paling cepat ya. Biasa di Liliba. Itu juga salah satu residual energi, di mana kalau itu yang aku bilang, kalau orang lagi sementara stres berat, jangan dikasih solusi ya. Jangan pernah kasih solusi karena lu nggak tahu apa yang dia rasa. Betul. Jadi ketika ada yang kayak begitu, kamu jadi pendengar yang baik aja gitu. Dan kejadian banyak, hampir semua orang bunuh diri atau apa itu karena itu residual dari energi negatif mengambil itu kan. Jadi pengaruh itu. Saya setuju sama Kak Dava, residual energi negatif dari proses traumatik yang pernah terjadi di tempat itu. Jadi orang bilang itu setan tarik dia juga. Nah, itu sebenarnya mereka memanfaatkan tadi residual momen itu kayak gitu. Kalau kita bicara soal benda-benda, kita balik lagi ke benda-benda yang memancarkan residual energi itu ya, Kak Dava ya. Yang Kak Dava pernah temukan mungkin momen residual energi yang negatif dari sebuah benda? Ada, pernah. Apa benda itu? Boneka. Oh iya. Boneka. Jadi ada satu boneka yang sekarang saya ada di rumah, itu namanya Raina. Saya kasih nama dia Raina karena itu pergi ke toko beli untuk salah satu teman kantor punya anak kan. Terus dia manggil dari anak kecil, perempuan, dia manggil dari arah itu tempat jualan itu. Jadi pikirnya ya udah ini mungkin anaknya siapa gitu. Jadi saya pakai kacamata dan saya perhatikan terus. Oh, dia manggil. Dan dia bilang kalau Sonia mau bawa pulang beta,
nanti ini tempat sonde bagus. Dia marah kan. Ya udah beta bawa, tapi dengan catatan sonde boleh ikut lu punya aturan. Ikut beta punya. Jadi lu harus dibersihkan gitu. Betul. Jadi setiap kali saya jam doa atau apa, mereka sudah tahu. Masuk doa, kayak begitu. Karena ketika kita bukan piara, kayak apa ya, kita memegang kayak contoh ya, kayak boneka atau benda yang menyerupai kayak patung, itu emosional, ketertarikan residual energi dan emosional gabung kakak, karena bentukan manusia kan. Jadi ada orang yang mungkin mereka beli sesuatu, terus mereka sekarang lagi ngetren boneka arwah kan. Jadi kayak misal, oh beta sayang-sayang dia kayak anak, tapi lu sudah tahu sosok di dalam apa gitu. Betul. Dan itu yang berbahaya. Semakin kita isi, kita punya rasa-rasa sayang, emosional dari dia, ngelunjak bisa-bisanya gitu. Artinya kita lagi nih kuasain sama dia. Gitu. Dia ngambil alih jiwa kita lagi. Itu hati-hati yang kayak gitu. Itu udah parah sebenarnya. Iya, itu level parah kan. Iya, makanya ada teman-teman yang memang dari kalangan indigo juga kan yang punya itu boneka-boneka itu, kita oke lah, kita bisa lihat sosok apa di dalam, tapi yang hanya mau ngikut ngetren itu yang harus hati-hati. Itu ikut ngetren untuk hal-hal yang parah banget kayak gini ngapain sih? Makanya selalu membuka peluang bagi mereka untuk masuk. Ya ampun. Jadi bisa dalam rumah itu ada yang kayak benda tersayang kan, misalnya patung atau apa. Ya manekinnya Venus Mirror tuh udah dibersihin jadi nggak ada. Itu bisa pancing energi-energi dari luar yang mereka menyerupai kan. Jadi bisa masuk. Tapi Kak, ada tidak kayak gini, residual energi positif, dalam arti kata gini, ketika kita mengingat benda itu peninggalan ya, ini kita bicara soal benda peninggalan ya, jam tadi kayak gitu, ingat, ngejaga kita nggak? Ada yang percaya kayak gitu nggak? Ada ya? Ada. Kayak mungkin contoh ya, kayak mungkin dari orang tua ada kasih keris kayak begitu, dirawat. Ya keris. Atau liontin tertentu. Gitu. Atau mungkin figura-figura antik, mungkin dari masih muda si bapak ini atau si ibu ini bilang nanti lu jaga ini ya. Ada yang kayak gitu. Yang penting dia punya rumah juga yang ngejagain rumahnya, ya istilahnya penjaga rumah juga, anteng-anteng aja dengan dia aman kayak gitu. Dan dia bisa bantu orang dalam rumah juga. Jadi mungkin ya? Ada yang kayak baik, dia kasih sense yang baik gitu. Jadi dia sonde bikin kayak cekcok. Biasa ada rumah-rumah yang kayak begitu karena memang energi negatif banyak yang masuk gitu. Kak pernah tidak residual manipulatif? Ada. Nah ini juga aku pernah gini. Kok ini bagus-bagus ya, positif ya, padahal ujung-ujungnya lu dijebak nih. Iya, banyak. Oh ya? Banyak. Pernah gimana pengalaman Kak sama itu? Iya, yang waktu datang pertama. Aku datang pertama. Oh, datang pertama, jangan bilang di sini di mana gitu ya Kak. Gitu ya. itu ada yang ngaku, sampai ada yang ngaku, Kak, beta nih dari sini, beta dari atas, beta dari sini. Untuk seorang anak indigo Kak, kita tidak bisa menipu seorang anak indigo lain. Pertama dari aura, yang kedua sense kayak begitu. Dan ketika kita lihat mereka bilang ini saya bersih loh, dia ngaku kan aku bersih begini. Tapi ketika berhadapan dengan anak seperti kita akan bertolak belakang. Itu pasti dia akan bertolak belakang. Dan aku kasih tahu ciri-ciri ya. Ketika kita ada bertolak energi biasanya panas. Itu panas. Pundak mulai berat, pusing, kita kayak di atas kapal tuh oleng. Lalu juga kita punya tangan sudah mulai kayak apa ya? Kram, kaku kayak gitu. Atau kayak dingin kayak tadi ya. Itu kayak apa ya, kayak menolak energi gitu. Jadi ketika ada orang yang bilang beta energi bagus ya, sebenarnya untuk kami penciuman kami tajam. Kami tahu yang mana yang bersih, yang mana yang tidak. Jadi mereka memanipulatif orang-orang dengan bilang saya dari sini padahal mereka bukan putih, hitam putih. Kalau saya nggak pernah ngomong punya saya bersih ya, ataupun kotor saya nggak pernah ngomong. Sering dicuci di laundry sih. Ya, kayak gitu ya Kak Dava. Menarik. Oh, itu tadi ya residual energi manipulatif. Kesannya baik, padahal ujung-ujungnya kamu akan jadi korban kayak gitu kan. Nah ini kemampuan kita untuk bisa menangkal residual ini kayak gimana sih? Khususnya yang negatif tadi Kak. Oh ya, kalau untuk itu sih aku saran saja untuk coba deh kemana-mana untuk menangkal itu. Jangan dulu masuk rumah. Kalau misalnya kalau teman-teman jalan kemana-mana gitu, jangan, kalau kita kan sudah capek kan, apalagi kalau pulang sudah tengah malam, itu tunggu dulu depan rumah. Biarkan yang nempel-nempel di jalan itu dia pulang.
Kalau ketika kamu langsung masuk, dia langsung ikut ke dalam. Terus sense, misalnya kalian ngerasa tidak nyaman di suatu tempat atau barang-barang yang kalian sentuh dan rasa sudah enak, jangan diteruskan, menghindar. Itu tanda sebenarnya, karena gini, kita juga punya apa ya, tameng roh kita itu, punya jiwa kita juga sebenarnya ngerti dan pekah juga ya. Dia kayak kita udah ngerasa nggak nyaman, tinggalin, jangan dipegang, jangan disentuh, jangan dibawa pulang apalagi gitu kan. Jangan terlalu begini, jangan terlalu kepo. Salah satunya itu ya. Jangan terlalu kepo. Jangan terlalu kepo untuk hal-hal mistis seperti story-nya Kak Dava ya. Jangan kepo. Maksudnya kita tidak tahu apa yang kita kepo ini, jangan sampai menjadikan kita sendiri jadi tumbal gitu. Karena bisa memancing yang lain juga kan, kayak begitu. Saya setuju dengan Kak Dava. Itu banyak orang kepo, Kak. Keponya coba kepo untuk hal yang bagus, ini kepo gaib, lagi kepo mistis, gaib. Karena begini, ketika kita kepo dengan hal-hal yang kayak begitu kan, ada beberapa yang mungkin darah manis yang istilahnya kok bilang kan, atau rusuknya renggang kayak begitu, atau sensitif mungkin sense, itu bisa panggil sosoknya gitu. Dengan mudah lagi. Mereka mau juga ya kan, jadi sonde baik gitu. Ya, makanya ada baiknya kita cari tahu secara pengertian ilmunya. Ilmu dalam arti kata kita tahu dulu ini apa maksudnya, ini kenapa, kalau begini bagaimana, bukan langsung mengimplementasikannya, atau kalau kayak begini bisa langsung kita gini-gini. Oh, hati-hati ya. Hati-hati, perlu ada yang bimbing dulu nih untuk ngasih tahu. Jangan langsung gitu. Jangan sok tahu. Itu penting ya. Jangan memberanikan diri padahal takut gitu. Iya, betul. Banyaknya begitu. Aku lucu sama orang seperti itu Kak Dava, sumpah, benar, kayak soalnya ini. Tapi asli kita bisa lihat jiwa bisa lihat kamu nih aslinya penakut, jangan bohong, kita tahu karena aura lu tuh langsung kelihatan, ciutnya itu, energi itu kelihatan, ngomongnya berani padahal enggak gitu kan ya. Jangan coba-coba. Oke, balik lagi ke residual energi ini Kak. Iya. Apakah kita sendiri mampu untuk meresidualkan energi kita? Bisa, sangat bisa. Untuk hal apa biasanya? Kayak contoh ya, kita meresidual energi itu yang positif ke orang sakit. Nah, kayak ketika ada orang sakit, jenguk kan kita tidak mungkin kan pergi jenguk, lu mati cepat ya, enggak kan. Iya. Jadi waktu pergi ke sana kan pasti kita stimulusnya dengan cepat sembuh ya. Iya, nah, kayak betul. Itu juga kita berikan, kita punya energi positif untuk dia. Itu yang tadi saya bilang. Dalam doa. Iya, kayak misalnya orang mau bunuh diri, terus ada stres berat, terus kita datang menjadi pendengar. Itu juga kita membagi sebenarnya. Dan itu melelahkan loh, mengeluarkan residual energi. Itu bukan hal yang mudah ya. Entah itu kita memberikan support maupun kita mengusir hal-hal yang tidak baik. Tetap kayak begitu. Oke deh Kak Dava. Wah, menarik nih. Aduh, nanti kita bagi part lagi ya Kak kalau ngomongin soal residual ini, kayaknya seru banget sama Kak Dava deh. Jadi intinya itu kita bisa mengontrol juga, kita juga bisa memberikan. Intinya berikan yang positif aja ya kepada orang-orang sekitar kita. Dan kalau ada benda-benda yang secara kita langsung kerasa nggak boleh, nggak nyaman, sebaiknya hindari. Langsung hindari. Oke. Percaya atau tidak dengan masalah residual energi ini, kita kembalikan kepada BNS Squad ya. Apakah pernah punya pengalaman yang sama juga terkait dengan hal ini? Langsung saja berikan kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk mengirimkan emailnya, cerita-cerita menyeramkannya di bawahomonggnonstop@gmail.com juga yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, berikan tanda notifikasi pemberitahuan jika ada video Mirror yang baru, subscribe, karena kita menantikan subscribe kamu ya sampai 100.000 subscriber ya harapannya kita. So, BNS Mirror, Misteri Horor jangan lewatkan setiap malam Jumat dan juga malam Senin ya, hari Kamis dan hari Minggu. Langsung kita 2 episode sekaligus sesuai permintaan dari BNS Squad. BNS Mirror, Misteri Horor, percaya atau tidak? Mereka ada.